Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku, Bersandi Bayu. Hati toh pak, ya Allah. Seperti biasa, kali ini aku mau sedikit celoteh. Keren. Jadi kali ini aku mau sedikit cerita tentang bahan bakar yang aku gunain ya. Jadi motor ini tuh udah pernah tak tenggakin Pertalite, Pertamax, sama yang lebih tinggi Shell Super sama Shell V-Power. Tapi sebelum lebih lanjut, sebelumnya terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah like, yang udah komen. Makasih banget buat dukungannya. Oke, jadi motor seperti yang tadi aku bilang, motor kan udah tak isi beberapa jenis bahan bakar ya. Dan yang paling enak menurutku sih Shell V-Power. Entah kenapa ya, padahal kan kompresinya cuma 11 gitu. Motor ini kan kompresinya cuma 11. Harusnya pakai Pertamax saja tuh cukup kan, maksudnya udah sesuai sama kompresi mesin lah yang 11. Tapi entah kenapa dikasih yang 95 yang Shell V-Power malah lebih enak, lebih halus, lebih enak lah, tarikan bawahnya lebih ada. Mungkin sih ya emang lebih tinggi rollnya gitu kan. Cuman kan kalau menurut dari spesifikasinya harusnya kan pakai Pertamax lebih cocok, lebih cukup gitu kan. Dan juga aku pernah lihat TikTok dari Ice Sugar. Dia kan motornya Satria FU kan ya. Dia kan motornya Satria FU, Satria F Underpoint 150. Itu kalian tahu sendiri kan, kompresinya tuh kan nggak terlalu tinggi-tinggi banget kan. Tapi dia juga ngasih cerita bahwa motornya paling enak dipakein Pertamax. Yang notabene sih Pertalite aja harusnya cukup buat yang kompresinya nggak tinggi-tinggi banget gitu kan. Jadi kalau motor ini dikasih Pertalite ya udah pasti kasar. Pertama kasar mesinnya, terus kedua tenaganya nggak ada, tenaga di bawah maupun di atas. Yang paling kerasa tuh di atasnya nggak ada. Terus yang ketiga, gampang panas sih menurutku. Temperaturnya tuh jalan kayak gini aja nih ya, itu bisa di pertengahan sini, pertengahan temperatur. Jadi buat Pertalite itu nggak recommended ya buat Uber Old ini. Biarpun kita belinya motor bekas, motor murah gitu kan, ibaratnya motor murah. Kan nggak ada 30 juta nih aku beli motor ini, cuman ya buat perawatannya usahain spesifikasi mesin gitu kan ya. Terus yang kedua,
Terus yang kedua kan awal aku pakai Pertamax karena dari owner sebelumnya dia bilang selalu pakai Pertamax, jadi aku ngikutin pakai Pertamax. Dari awal aku ngambil motor ini saya isi Pertamax kan. Itu yang tak rasain. Sebelum tak bandingin sama yang Selfie Power ya, sebelum tak bandingin sama Selfie Power sih getarannya nggak berasa Pertalite waktu dikasih Pertalite, cenderung agak halus lah, agak enak. Sama mesin nggak cepet panas, entah kenapa, apa ngaruhnya ke mesin cepet panas apa enggak aku nggak tahu ya. Cuman dari feel-nya aja, sama kan kalau sering jalan kayak gini sering aku pantengin nih temperatur indikatornya kan, sering aku lihat itu nggak cepat mencapai titik tengah sini, yang garis tengah ini. Itu doang sih. Sama kalau oke. Kenapa nih? Ini trailer agak bingungin ya, jalan di tengah-tengah kayak gitu. Sama yang Shell Super, karakternya sih hampir mirip sama yang Pertamax, mungkin karena ronnya sama-sama 92. Rame nih. Tadi sampai mana ya? Shell Super ya. Karakternya nggak beda jauh sama yang Pertamax. Terus yang terakhir Selfie Power. Nah ini setelah aku make Selfie Power tuh, ceritanya waktu itu kan BBM lagi pada naik-naik semua tuh kan. Di PPU Pertamina tuh ya antri lah. Yang di Pertamax juga yang biasanya nggak antri panjang, ikuti antri. Akhirnya aku lihat di sebelahnya ada, tapi bukan yang aku tuju ya, di sebelahnya ada Shell yang di Deltamas. Akhirnya aku melipir ke situ, aku ngisi full tank. Mulai dari situ tuh berasa bedanya. Yang pertama nih yang aku rasain, tarikan bawah itu lebih responsif, lebih enak tarikan bawahnya. Tarikan bawah lebih responsif. Terus ke tarikan atas juga yang biasanya pakai Pertamax tuh dari 11.000 ke 12.000 agak biasa aja, maksudnya kayak nggak kurang tenaga. Itu dikasih Shell Super ada peningkatan waktu aku ngetes top speed itu diantara mau ke 12.000 RPM tuh masih ada tenaganya lah. Nah mulai dari situ, ini buat motor ini aku usahain pakai Shell Super. Karena emang satu, tempat kerja sama
kontrakanku kan nggak terlalu jauh ya, jadi nggak terlalu makan banyak bensin lah, jadi nggak boros di kantong. Yang kedua, kayak yang video di awal aku ngomong, kata ownernya ini motor tuh belum pernah turun mesin, belum pernah dibongkar, belum pernah diotak-atik, jadi aku nggak mau kalau di jatah aku ngambil cepet rusak karena tayang BBM. Terus ini aku mau nanya nih ya, buat kalian yang paham, bentar ngisi di sini aja nih. Katanya kalau yang pakai BBM, misal kompresi 11, kompresi tinggi lah, diisi BBM rendah, yang terendah, itu kan bisa knocking. Terus ada yang bilang kalau kompresi biasa, istilahnya kayak kita 11 gitu, apa 10 berapa gitu, diisi yang oktan tinggi, itu katanya bisa bikin, misalkan nggak kebakar sempurna ya, misalkan bahan bakar nggak kebakar sempurna tuh bisa bikin sisa bahan bakar masuk ke oli dan kecampur sama oli, itu yang bikin oli jelek. Aku kan belum terlalu paham kalau yang kayak gitu ya, coba barangkali ada yang paham, yang tahu teorinya, atau nggak masalah itu mah bisa kebakar semua atau gimana kan, coba kita open diskusi di bawah. Apakah sebaiknya sesuai RON, sesuai kompresi? Tapi aku lihat sih kalau pakai yang 95, kompresi dari start awalnya dari 11 sampai 12, berarti harusnya masih masuk ini. Kita ngisi dulu. Jalur khusus motor di mana? Kadang kalau di sini tuh suka bingung jalurnya. Yang Mbak, selfie power 50 aja. Iya. Ada. Kasir, oke. 50 tarik tablo. Ah, Apa? ada nggak yang transaksiin? Ya, poinnya tinggal 15 poin, udah kepake. Ada. $50. Ya, makasih ya. Jadi harusnya nambah, cuman ntar kita cek lagi.
Oh, jadi kayak gini nih kawasan ini. Jadi aku jelasin ya, kenapa aku cuma ngisi 50. Ini kan naiknya cuma setengah. Karena kalau ngisi full tank itu depannya berasa berat banget. Kalau aku ngisi full tank tuh, ini kan motor sport ya, tankinya di depan. Biasanya kan dulu aku pakai Matic tuh karena nggak terlalu banyak, isinya cuma 4 liter. Terus giliran pindah ke sport agak kagok karena feel roda depannya tuh berat. Jadi ketika pas di tikungan tuh gimana ya, agak susah ngimbanginya. Jadi ya aku mulai ngisinya yang tadinya full tank, aku kurangin ngisinya setengah tank 50. Ini fullnya kan cuma 10 liter nih ya. Jadi diisi 50 ya, tadinya sisa 2 liter ketambahan 3 liter, jadi 5 literan, setengah tank cukup. Dan juga kalau nambah berat kan ya mungkin loh ya, balik lagi ke hukum power to weight ratio. Oh, ini orang-orang yang ngetes speed pada di sini kali ya. Oh, nggak ada yang mau ngalah. Hampir aja. Tadi bahas sampai mana ya? Kalau yang bahan bakar yang nggak kebakar bisa masuk ke mesin dan kecampur sama oli. Oh ya, dari situ. Namanya apa ya? Fuel dilution bukan ya? Coba kalau yang tahu, yang paham, atau misal cukup ganti coil gede ini bang, nggak masalah, nggak bakal fuel dilution atau nggak bakal pasti kebakar semua. Apa diskusi aja, soalnya aku juga kurang paham kalau masalah itu. Dan buat yang udah komen di YouTubeku yang kemarin tentang tensioner ya, makasih yang udah komen, yang udah ini. Aku bikin konten tuh berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang aku rasain ya. Jadi nggak pengen apa ya, pengennya aku rasain dulu lah, baru aku share ke orang-orang gimana. Sama di awal aku bilang ini motor belum pernah turun mesin, alias mungkin servis besar kali, atau bahasa overhaul. Barangkali ada mekanik atau suhu yang ini berhenti tengah jalan. Pas tengah jalan sih sangat sabar jalan. Suhu yang atau yang udah yang pengalaman ya, apa baiknya di overhaul udah menyentuh berapa puluh kilometer gitu.
Atau baiknya udah 50.000 kilometer di overhaul, dibongkar, ganti apa kopling, ganti apa gitu, atau ganti ring. Kayaknya sih kalori sih kalau aku biasa bongkar diesel ya, mesin diesel ada sih pasti. Biasanya malah per jamnya kalau mesin diesel tuh, per cycle time-nya, per berapa jam gitu, berapa puluh jam ganti ring. Tahun-tahunnya kan biar nggak merembet kemana-mana gitu. Tanya balik lagi. Di sini udah mulai adem nih, enak. Kalau di tadi jalan Mekarta tuh bener-bener panas gersang. Keren sih. Ini yang lampunya bulat bukan sih? Oh iya, yang lampunya bulat. Keren sih, ini aku suka daripada yang barang itu.
yang masih Orion itu Ninja. Terus kalau di jalan nggak terlalu ngebul tuh, aku salut banget sama user Ninja yang kena pot ya, nggak terlalu ngebul, salut banget. Soalnya kenapa, biasanya aku sering jumpai kalau mudik tuh dulu waktu masih pakai Vario, rata-rata knalpotnya ngebul banget dan udah gantian, jarang yang standaran. Knalpotnya udah gantian. Dan ya mohon maaf ya, maksudnya kita ya kalian yang di depannya kan, yang di depan knalpot yang ngendarain kan nggak ngerasain asapnya ya. Kita yang di belakangnya kan ya entah ngap entah apa kan, ya pengertiannya aja lah di setting yang nggak terlalu ngebul gitu kan. Tapi aku heran sama yang Thailand, rata-rata nggak terlalu ngebul sih buat Ninja 2 taknya. Wah, jadi pengen ngopi dulu. Hampir ngopi kali ya. Ngopi di mana ya? Yang pasti sih nggak bakal Starbucks, belinya nggak cukup. Oh, ada Indomaret. Ini juga sama panasnya sih. Ya oke coy, sekian dulu konten kali ini. Barangkali ada yang ngalamin pengalaman yang sama, bisa di share. Nggak harus pengalaman pakai CBR, nggak harus motor sport, nggak harus motor apalah, apa aja lah. Bisa open diskusi juga kok. Atau juga dulu aku juga 9 tahunan pakai Matic Vario 125. Tapi kompresinya sama-sama 11 sih dulu. Oh iya, dulu cerita dikit lagi ya. Dulu Vario 125 kan kompresinya 11 tuh ya. Itu biasanya tiap hari pakai pertama. Sama ketika tak ganti pakai selfie power juga lebih halus, lebih bertenaga. Ya mungkin kan karena emang ronnya tinggi. Tapi yang dulu Vario tuh pengapian udah tak ganti, sama karet intake-nya itu udah tak gedein pakai Vario 150 biar agak plong dikit. Jadi dulu tuh pengapian racing sama pengapian racing sama busi iridium. Terus intake Vario pakai punya 150 kan agak gede tuh daripada 125 standarnya. Itu sudah ubahnya. Dan ketika dipakai selfie power, ya berasanya lebih enak sih, lebih ada tenaganya, lebih halus juga. Barangkali ada yang sama lah, cerita-cerita aja kita, open diskusi. Dan sekarang mau nyari Indomaret dulu.
agaknya silsilah jalan ini sih. Udah cek dulu. Apa nih? Kenapa itu? Oke, sini aja. Tapi nggak ada tempat duduknya, biarlah. Oke cuy, thank you yang udah nonton, yang udah like. Bye bye.